10 proyek transportasi futuristik tercanggih di dunia. Halo, selamat datang di channel Daftar Populer. Siapa nih di antara kalian yang sering nonton film-film fiksi ilmiah dan menampilkan teknologi canggih yang futuristik? Nah, sekarang berbekal penemuan teknologi baru, konsep transportasi futuristik tercanggih di masa depan akhirnya dapat terwujud. Kereta cepat yang futuristik menyerupai kapsul transportasi sebagai kereta hampa udara merupakan proyek transportasi tercepat dari film fiksi ilmiah bergerak melalui terowongan bawah laut. Wow, emang bisa ya terowongan itu terletak di dasar laut? Gak ada yang gak mungkin guys. Daripada kalian penasaran, yuk kita simak video berikut ini. Namun sebelum kita lanjut, silahkan diklik subscribe-nya dulu ya. Mari membangun channel ini dan bersama kita berbagi info menarik dari channel Daftar Populer. Sepuluh, kereta hampa udara. Nah guys, ketika kalian menggunakan transportasi pesawat untuk bepergian dari London ke New York, estimasi waktu yang kalian butuhkan itu biasanya sekitar 8 jam 15 menit. Jika kalian memilih perjalanan dengan kapal, kalian akan menghabiskan waktu 1 minggu di lautan. Tapi bagaimana dengan menempuh jarak 3.460 mil dalam 1 jam? Yup, jenis transportasi baru mungkin muncul di dunia. Kayak yang satu ini nih, kereta cepat yang futuristik yang menyerupai kapsul transportasi dari film fiksi ilmiah. Seharusnya bergerak melalui terowongan bertekanan rendah. Para peneliti dari Amerika Serikat dan Cina sudah mengerjakan proyek ini. Mereka telah memprediksi kinerja jenis transportasi revolusioner baru ini dalam 10 tahun ke depan. Namun faktanya bagaimanapun metode pembangunan terowongan ini, biayanya luar biasa fantastis. Jumlah yang harus dibutuhkan untuk menyelesaikannya bisa mencapai 12 triliun dolar. 9. Jetpack. Jetpack merupakan sebuah ide gila dalam pengembangan transportasi masa depan yang canggih dan brilian. Kendaraan canggih ini guys, kabarnya sudah mulai dipasarkan secara massal oleh perusahaan bernama Martin Aircraft Company yang berbasis di New Zealand. Nah, salah satu jetpack kreasi Glenn Martin, seorang ilmuwan yang telah melakukan riset dan pengembangan jetpack selama lebih dari 30 tahun. Kini, jetpack yang diberi nama Martin Jetpack ini udah siap buat penggunaan komersial. Jetpack ini dirancang khusus dan bisa terbang dengan waktu 30 menit dengan kecepatan maksimum 74 km per jam dengan ketinggian 90 meter. Jetpack Martin ini juga dipakai loh buat pertolongan pertama pada pemadam kebakaran dan jenis pertolongan lainnya. Transportasi canggih ini dibanderol dengan harga 2,6 miliar. Buat kalian yang tertarik melayang di langit dengan bermodalkan mesin di punggung, jetpack ini bisa menjadi solusinya. 8. Mobil terbang. Bagi kalian yang sering bepergian dengan menggunakan mobil, itu adalah hal yang sudah biasa. Tapi bagaimana jika kalian menggunakan mobil yang bisa terbang kayak pesawat? Emang ada? Yap, tentu saja ada. Mobil ini adalah Terrafugia TFX, kendaraan yang dirancang perusahaan Terrafugia asal Boston, Amerika Serikat. Merupakan moda transportasi masa depan yang tidak tergantung oleh jalanan dan landasan pacu. TFX ini mampu lepas landas tegak lurus sehingga tidak perlu lagi landasan pacu. Jika sayapnya ditekuk, kendaraan ini muat kok dalam garasi mobil. Tenaganya pun berasal dari energi listrik yang digabungkan dengan mesin berkekuatan 200 brake horsepower dengan bahan bakar bensin. Tapi eits, tunggu dulu. Kendaraan Terrafugia ini sama sekali belum diproduksi ya. Terrafugia mengakui bahwa untuk bisa mewujudkan mobil pesawat ini harus memakan waktu 8-12 tahun. Jadi guys, kendaraan ini baru akan ada di pertengahan dekade mendatang. 7. Straddling Bus. Tahun lalu, sosial media digemparkan dengan munculnya gambar-gambar dari sebuah bis aneh yang mulai beredar yang ditinggikan di atas lalu lintas. Nah, inilah yang dinamakan straddling bus, bis lalu lintas Cina yang sangat memukau. Kendaraan ini sebagai solusi masalah lalu lintas yang terkenal di Tiongkok. Konsep bis ini dirancang seolah-olah terlihat memakan mobil yang mengemudi di bawahnya. Bis yang ditinggikan tersebut pertama kali diluncurkan pada tahun 2010 dan kemudian lagi dipamerkan di pameran teknologi tinggi internasional Beijing ke-19. Tapi sayangnya, 30 orang dari perusahaan investasi terkait proyek tersebut ditahan atas dugaan penggalangan dana ilegal. 6. Lift luar angkasa.
Ada yang masih ingat gak nih dengan cerita Jack and the Beanstalk? Di mana dalam cerita ini, tokoh Jack pergi ke kerajaan langit dengan memanjat pohon kacang yang menembus awan-awan. Nah, pada tahun 2020 nanti nih guys, Tokyo, Jepang akan merilis sebuah lift luar angkasa, di mana manusia dapat mengunjungi luar angkasa dan menembus awan dengan menggunakan lift tersebut. Teknologi lift luar angkasa ini memanfaatkan karbon nanotubes yang 20 kali lebih kuat dari baja untuk menghantarkannya. Menurut perkiraannya, waktu tempuh dari bumi ke luar angkasa dengan lift ini sekitar 7 hari dengan jarak tempuh 96.000 km. Ditunggu ya rilis secepatnya. 5. Copter Pack. Guys, pernah nonton film Doraemon gak? Tentu masih ingat dong ya dengan baling-baling bambunya? Nah, sebentar lagi baling-baling di dunia nyata tersebut bisa terwujud. Dengan teknologi Copter Pack ini memungkinkan manusia untuk bisa terbang ke sana kemari bah film Doraemon sesuai tujuannya. Tapi sayangnya guys, Copter Pack ini masih memiliki keterbatasan. Bentuknya itu masih kurang praktis dan berat, membuat Copter Pack ini hanya dapat terbang dalam waktu beberapa menit saja. 4. Pengurai kemacetan ala Ford. Kemacetan merupakan masalah yang besar bagi pengendara. Tentu jalanan yang macet membuat mobil bergerak menjadi lambat kan guys? Selain itu, waktu tempuh bisa menjadi lama, bahkan menimbulkan kerugian dari segi finansial, waktu, dan energi. Maka dari itu, Ford merancang sebuah teknologi yang memungkinkan mobil untuk memarkir dan menempatkan dirinya sendiri di kala macet. Wah, keren ya! 3. Hyperloop. Hyperloop menjadi salah satu transportasi masa depan yang diperkirakan bakal muncul dalam waktu dekat nih guys. Teknologi ini diciptakan oleh miliarder dan pebisnis ternama Elon Musk. Nah, teknologi yang dirancangnya ini bisa dibilang terbilang fantastis. Hyperloop sendiri merupakan teknologi transportasi yang menyerupai tabung baja dengan media kapsul aluminium dengan kecepatan maksimum 1.200 km per jam yang dilansir dapat mengurangi kemacetan. Untuk kisaran harganya sendiri, dibanderol dengan harga 70 miliar dolar atau sekitar 938 triliun rupiah. Ya, namun belum diketahui pasti kapan transportasi ini dibuka secara komersial. Semoga saja Indonesia nanti bisa punya teknologi canggih pengurai kemacetan juga ya. 2. Skytrain. Skytrain sendiri bisa dibilang merupakan solusi transportasi masa depan yang bebas macet karena benda ini nggak berjalan di darat tapi melayang di lintasan khusus yang telah dibuat. Ya, bisa dibilang mirip monorail gitu deh, tapi dengan desain yang lebih kecil dan hanya untuk perorangan. Cara kerjanya pun nggak sama dengan monorail. Skytrain ini bekerja dengan mengandalkan kekuatan dari gaya gravitasi, magnet, dan juga sedikit tenaga listrik. Dengan teknologi ini, Skytrain mampu berlari hingga kecepatan 241 km per jam. 1. Road train. Nah, terakhir nih guys, buat kalian yang tinggal di daerah terpencil dan gak banyak transportasi umum di jalanan, teknologi transportasi satu ini bisa jadi solusi masa depan kalian. Road train merupakan transportasi yang menghubungkan mobil-mobil satu sama lain pada area yang sama melalui GPS. Nantinya guys, mobil-mobil tersebut bakalan diarahin oleh sebuah bis atau truk dengan pengemudi yang berpengalaman di rute tersebut. Teknologi ini cocok banget buat kalian yang doyan bepergian ke daerah-daerah terpencil dan gak tahu jalan. Kalau mobil kalian udah terhubung dengan road train, bakal secara otomatis terkontrol dengan mobil yang ada di depannya. Kabarnya konsep ini bakal diproduksi massal pada tahun 2020. Semoga cepat terrealisasikan ya. Nah, itulah tadi beberapa transportasi futuristik tercanggih di dunia yang bakalan siap dirilis di masa depan. Cukup memukau bukan? Semoga saja di Indonesia juga punya transportasi keren seperti negara lainnya. Sekian dulu video kita kali ini. Thank you for watching. Semoga dapat menambah wawasan kalian dan sampai jumpa.